balik lagi nih. Kita akan membahas lanjutan series dari drama Study Group. Setelah di episode 6 kemarin diperlihatkan Han Gyeong yang berusaha mengadakan komite disiplin untuk Pi Han-woo yang membuatnya diserang oleh Min Hwan. Serangan itu mengakibatkan ibu Gamin terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Oke deh kak, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk di videonya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dibuka dengan diperlihatkan wakil kepala sekolah yang berpidato di depan para siswa dan mengungkapkan bahwa seseorang telah mengajukan petisi ke Dinas Pendidikan yang membuat sekolahnya tampak seperti tempat pelatihan para preman. Wakil kepala sekolah mengatakan hal itu tidak hanya akan membuat mereka ditindak, tapi juga bisa mengakibatkan sekolah ditutup. Dia lalu meminta Han Gyeong ke depan meminta maaf karena telah melakukan hal tersebut. Meski diintimidasi, Han Gyeong maju dengan berani dan mengungkapkan pendapatnya. Han Gyeong menjelaskan bahwa dia telah mengenal sekolah Yusung cukup lama berkat mendiang gurunya Oh Jong-hwa. 고 오정화 선생님을 통해서요. Di sini diperlihatkan flashback setahun lalu saat Han Gyeong merayakan ulang tahun gurunya dengan makan bersama. Melihat Jong-hwa cukup kesulitan, Han Gyeong berusaha menyemangatinya. Dia yakin gurunya bisa membuat sekolah itu berubah. Namun sialnya Jong-hwa meninggal sebelum melakukan perubahan. Wakil kepala sekolah bergegas naik menghentikan Han Gyeong berbicara lebih jauh. Tak lama berselang, Gamin masuk ke aula memukul Han-woo. Dia memperingatinya untuk berhenti bersikap seperti itu. Karena tindakan Gamin tersebut, sekolah semakin ramai membicarakan dan menyebutnya monster. Di atap, Sunchul yang kalah tetap belajar kosakata, berbeda dengan dua temannya yang lain. Karena tidak memiliki keahlian lain selain bertarung, mereka khawatir akan dipecat dari petarung cadangan. Scene beralih pada Min Hwan yang bertanya apa Han-woo akan membiarkan Gamin terus bertingkah. Namun Han-woo bukannya memikirkan Gamin, melainkan Han Gyeong yang memiliki kemiripan dengan Jong-hwa. Dia akhirnya tahu jawabannya hari ini. Han-woo lalu menghubungi seseorang dan menyebutkan nama Sunchul. 그거 순철이 형 어때요? Di rumah sakit, Sunchul mengunjungi kakeknya. Sang kakek memintanya untuk terus belajar dan menjadi orang yang hebat sebelum dia meninggal. Sunchul yang mendengar itu tiap hari berniat melakukannya perlahan agar kakeknya bisa hidup lebih lama. Dia lalu ke administrasi meminta waktu untuk membayar biaya rumah sakit kakeknya. Saat ingin membeli minuman, Sunchul tidak sengaja bertemu Gamin. Dia meminta maaf setelah tahu alasan Gamin mengincar Han-woo. Gamin yang penasaran bertanya alasan Sunchul mengikuti Han-woo. Padahal dia tertarik belajar. Dia mengetahuinya karena melihat kosakata yang terjatuh dari kantong Sunchul pagi tadi. Sunchul mengatakan tidak ada yang berubah meski dia belajar. Berbeda jika dekat dengan Pi Han-woo. Dia bisa bergabung dengan YB Construction yang merupakan perusahaan ternama. Tak lama berselang, Dae-chul menghubungi dan memintanya sembunyi di suatu tempat. Dia menjelaskan bahwa orang-orang itu mendatanginya. Dan benar saja dia sudah ada di sana. Chae Sun-ho dan Kim Jae-sung datang menghampiri mereka. Dia adalah pelatih petarung geng Yeonbaek. Mereka meminta Sunchul ikut dengannya. Gamin yang ingin menghalanginya bertanya kemana mereka akan membawa Sunchul. Melihat keberanian Gamin, Sun-ho lalu menanyakan namanya. Saat ingin memperkenalkan diri, Sunchul memukulnya. 저는 꺼지라고 병신 새끼야. Sunchul yang tidak ingin melibatkan Gamin menjelaskan bahwa dia anak kelas 10, namun dia tidak mengenalinya. Karena ujian sebentar lagi, Gamin meminta Sunchul untuk belajar. Dua petarung yang mendengar hal itu menganggapnya menarik. Setelah Sunchul pergi, teleponnya berdering. Sang kakek menghubunginya. Gamin lalu mengangkat dan mendatangi kakek Sunchul. Sama seperti Gamin, kakek Sunchul juga sangat suka belajar. Di sana dia meminta Gamin memeriksa soal yang sudah dijawab. Saat Gamin ingin pergi, dia memintanya untuk membuat Sunchul bisa seperti mereka, sadar akan betapa serunya belajar. Keesokan harinya, berita tentang siswa yang menghabisi seorang pria berusia 40-an menyebar. CCTV jelas menunjukkan bahwa itu Sunchul. Tak lama berselang, detektif datang dan bertanya apa Gamin bertemu Sunchul semalam. Gamin lalu menjelaskan apa yang terjadi. Melihat Gamin merasa terganggu, Sehyun pun memutuskan untuk menyelidiki kasus Kim Sunchul. Jiwo dan Lee Jun yang menganggap Sunchul preman tidak tertarik padanya. Tapi tetap saja penjelasan Sehyun membuat mereka bersemangat.
Setelah menyelidiki, dia menemukan tingkat kejahatan remaja di sekitar sana meningkat sejak Pihanul masuk tahun lalu. Sementara tingkat kejahatan yang dilakukan orang dewasa menurun. Itu berarti siswa SMA digunakan dalam kejahatan orang dewasa. Karena usia mereka yang masih dilindungi hukum, mereka bisa bebas bersyarat dalam beberapa tahun. Sehyun yakin banyak remaja yang rela masuk penjara 3 tahun demi bergabung dengan keluarga Yeonbaek dan YB Construction. Namun meski terdengar masuk akal, mereka tidak memiliki bukti untuk menyelamatkan Sunchul. 근데 그 양아치 새끼가 살인범이 아니라는 증거는? 그건 없지. Di jalan pulang, Daechul mendatangi Gamin. Dia menjelaskan bahwa Sunchul bukan pelakunya. Pelatih Yeonbaek yang ada di sana mendorong dan ingin menghajarnya, tapi dihalangi oleh Gamin. Gamin berhasil membuatnya pingsan hanya dengan sekali serangan. Daechul lalu menjelaskan bahwa dia melihat Chu Sung-woong sedang membersihkan sebuah pisau berdarah. Dia juga memberitahunya rahasia umum di antara petarung cadangan. Di sekolah, Gamin memberitahu temannya yang lain tentang rahasia yang Daechul katakan kemarin. Ketika anggota Yeonbaek tingkat atas menghabisi seseorang, petarung cadangan yang akan menjalani hukuman. Namun Jiwo dan yang lainnya tidak percaya hal itu. Dia meminta Gamin sadar agar tidak dimanfaatkan. Pernyataan mereka berubah setelah Gamin mengatakan bahwa mata Sunchul jelas mengisyaratkan keinginannya untuk belajar. 그럼 믿어야지. 당연히 믿지. Mereka pun berniat masuk ke pusat pelatihan bakat grup Yeonbaek untuk mencari senjata yang disembunyikan sebagai bukti. Gamin, Lee-jun, dan Jiwo meminjam baju petarung cadangan yang sebelumnya sudah mereka kalahkan. Sementara Haewon dan Sehyun mengamati mereka dari jauh. 위험할 것 같으면 우리가 바로 경찰에 신고할 거야. Karena banyaknya petarung cadangan, Sehyun yakin penjaga tidak akan menghafal semua wajah mereka. Dan benar saja penyamaran mereka sebagai Bihwan, Yubi, dan Gwanwoo berhasil. Mereka dengan mudah diizinkan masuk setelah namanya terkonfirmasi di daftar. Sialnya, tak jauh dari sana penjaga memanggil mereka. Bukan karena ketahuan, melainkan tas Gamin yang mencuri perhatian. Karena sebentar lagi ujian, Gamin tidak ingin ketinggalan pelajaran yang membuatnya terpaksa membawa bukunya kemana-mana. 미안. 시험 기간이라서. Di dalam mereka melihat ruangan yang dipenuhi siswa senior dari berbagai sekolah. Yang ternyata rapat ujian petarung cadangan diadakan hari ini. Gamin, Jiwo, dan Lee-jun mengendap-endap masuk untuk mencari bukti. Sementara Haewon menggunakan drone untuk mengamati gedung tersebut. Namun belum juga memulai pencarian, mereka malah melihat Han-woo dan Min-hwan sedang menuju ke arahnya. Di sini diketahui mereka lewat sana karena lift sedang rusak. Han-woo dan yang lainnya turun. Namun Sunho yang merasa adanya pergerakan di atap meminta izin untuk memeriksanya lebih dulu. Jiwo dan Lee-jun yang berada di lantai 2 berhasil menghindari Han-woo. Keduanya tidak menyadari bahwa Gamin berada di atap. Gamin yang bersembunyi dengan baik berhasil menghindari Sunho. Setelah pria itu pergi, Gamin turun dan ingin bergegas mendatangi Jiwo dan Lee-jun. Tapi sialnya Sunho telah mengunci pintu tersebut dengan aman. 잠겼나? Sementara Sunchul yang juga ada di sana dengan putus asa terus memandangi kartu namanya yang sudah bergabung dengan Yeonbaek. Setelah Han-woo datang, petarung cadangan ini berbaris dengan rapi. Han-woo memanggil Sunchul ke depan dan mengumumkannya sebagai keluarga Yeonbaek. Dia juga memperlihatkan tas berisi uang yang akan menjadi milik Sunchul. Scene beralih pada Gamin yang masih berusaha membuka pintu atap. Jiwo dan yang lainnya heran mengapa Gamin bisa berakhir di atas sana. Lee-jun meminta Jiwo untuk tidak khawatir. Dia berjanji akan melakukan bagian Gamin. Namun tak lama berselang, Se-yubi ada di sana. Penjaga yang ada di depan juga akhirnya sadar bahwa Yubi sudah datang sendirian di awal. Jiwo meminta Lee-jun bertahan selama mungkin, sementara dia mencari bukti untuk Sunchul. Yubi yang selalu menggunakan senjata berhasil melukai Lee-jun. Di luar, Sehyun melihat detektif sudah ada di sana dan akan menangkap Sunchul. Jiwo yang mencari sendirian berhasil menemukan bukti. Namun saat ingin keluar, Sunho masuk ke ruangan tersebut. Jiwo pun harus bersembunyi di bawah meja. Sehyun dan Haewon terus memanggil Jiwo yang tiba-tiba saja terdiam. Sialnya, meski sembunyi dan diam sehening mungkin, Sunho tetap menemukannya. 저야? 귀엽게 생겼네. Sementara Sunchul dengan tegas mengakui dirinya sebagai tersangka pembunuhan di depan detektif.
Di rumah sakit, kakek mencari Sunchol. Kedua temannya berbohong bahwa Sunchol sedang sibuk belajar untuk ujian tengah semester. Sang kakek meminta keduanya untuk pergi menemani Sunchol belajar. Karena belum mendapat kabar dari Gamin, Daechul khawatir. Dia juga malu karena membiarkan junior yang baru dikenalnya membantu Sunchol. Sementara mereka yang sudah berteman dengannya selama 10 tahun hanya diam. Dia juga tidak ingin ingatan terakhir sang kakek buruk tentang Sunchol. Mendengar hal itu, keduanya pun bergegas ke sana untuk membawa Sunchol kembali. Beralih pada Lee Jun yang masih sibuk bertarung dengan Yubi. Mengingat Yubi sudah masuk menjadi petarung cadangan, kemampuannya tentu lebih unggul dibanding Lee Jun. Terlebih lagi, dia menggunakan senjata. Di sisi lain, Jiwo yang berlari terperangkap di antara Jaesung dan Sunho. Meski teknik bantingannya berhasil menjatuhkan Jaesung, nyatanya teknik tersebut gagal pada Sunho. Saat ingin menyerang, Jiwo malah terjatuh sendiri dan pingsan. Next diperlihatkan Gamin yang masih di atap tidak sengaja menjawab telepon dari gurunya. Han Gyeong yang mengira Gamin di rumah memintanya untuk memeriksa lembar latihan yang dia berikan tadi. Saat sedang membuka tasnya, Gamin tidak sengaja menjatuhkan bukunya tepat di kepala Songwoo. Setelah Gamin kembali melihat ke bawah, dia melihat Sunho membawa Jiwo. Gamin lalu mematikan telepon gurunya dan berusaha membuka pintu. Sementara drone Haewon ketahuan oleh Min Hwan. Karena tidak punya pilihan, Sehyun dan Haewon berniat ke sana untuk membantu. 일단 우리라도 가자. 어디? 애는 구하러. Scene beralih pada detektif yang menginterogasi Sunchol di dalam mobil. Dia berusaha memastikan apa yang terjadi. Sebelumnya, Sunchol sudah mendapatkan arahan dari Hanwul. Hanwul memintanya menjadi pelaku dan menerima hukuman selama 3 tahun. Setelah bebas, dia akan bergabung dengannya di keluarga Yeonbaek. Mereka bahkan sudah membuat kartu nama untuknya. Demi membayar biaya rumah sakit sang kakek, Sunchol terpaksa menerima tawaran tersebut. Dengan tegas, dia mengakui kesalahannya pada detektif. Setelah sedikit pembicaraan, detektif akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Dia pun bertanya apa Sunchol akan semudah itu menyerah pada hidupnya. Mendengar hal itu, Sunchol lalu mengingat keinginan kakeknya. Sunho yang ingin membawa Jiwo bersamanya dihalangi oleh Sunchol. Dia meminta Sunho melepaskan Jiwo yang membuatnya diserang. Tak berselang lama, Daechul dan Minchul datang membantunya. Namun meski mereka bertiga sudah bergabung menyerang Sunho, tetap saja mereka tidak bisa mengalahkannya. Sementara Jiwo yang ada di mobil juga sudah sadar dan kembali mengamankan bukti yang ada di depannya. Awalnya dia diam-diam ingin pergi dari sana. Namun perkataan Sunho yang meminta Sunchul menyerah dan melakukan yang diperintahkan membuatnya berhenti. Beralih pada Lee Jun yang menggunakan tangannya untuk menjatuhkan senjata Yubi. Dia mengakhiri serangannya dengan 1 kali tendangan. Kembali pada Jiwo yang bergabung dengan 3 serang Kechul untuk menyerang Sunho. Tapi meski keempatnya berjuang dan terus menyerang, nyatanya mereka tidak bisa menyentuh Sunho. Tak lama berselang, Gamin muncul dari belakang. Dia berhasil merobohkan pintu besi yang ada di atap. Jiwo meminta Gamin mengambil bukti yang ada di tangan Sunho. Melihat Gamin membawa nunchaku membuat Sunho bertanya Gamin hidup di zaman apa. Gamin menyuruh Sunho untuk tidak menghina Bruce Lee di depannya. Berbeda dengan yang lain, Gamin mendaratkan beberapa pukulan di wajah Sunho. Namun Sunho berhasil menjatuhkan Gamin. Dia lalu meminta Sunchul untuk tidak berulah dan seharusnya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sementara Gamin mengatakan dia membawa nunchakunya karena mendengar kekuatan Sunho. Namun setelah merasakannya, dia menyesal membawa senjatanya. Sunho yang emosi langsung menyerang Gamin. Gamin dengan mudah menghalanginya dan balik menyerang menggunakan teknik Fajin, yang termasuk salah satu jurus terlarang pamannya. Dia lalu memeriksa keadaan Sunchol dan memintanya untuk kembali ke sekolah dan belajar bersama. Melihat Sunho ingin mengambil bukti yang ada di sana, Jiwo bergegas berdiri dan menendangnya. Dia juga meminta Sunchol untuk tidak berpikir terlalu banyak, mengingat Gamin hanya memintanya belajar. Tak lama berselang, Sehyun dan Haewon datang ke sana untuk membantu. Mereka terlambat karena melakukan berbagai persiapan. Gamin yang tiba-tiba teringat bukunya bergegas berlari, sementara detektif Na menghalangi mobil Songwoo.
나태만 씨가 아니라 형사겠지. Dia tahu bahwa Songwoo merupakan pelaku pembunuhan yang terjadi di pelabuhan. Songwoo yang kesal mengeluarkan senjata dari sakunya dan berencana menyakiti detektif Na. Beruntung Gamin yang ingin mengambil bukunya ada di sana. Dia membuat Songwoo pingsan setelah melihat adanya kesempatan. 제 노트 찾으러 왔다가 빈틈이 보이길래. Paginya, Gamin, Sehyun, dan Haewon melanjutkan belajar bersama di sekolah. Sementara Jiwo, Lijun, dan Sunchul melakukannya di rumah sakit sambil mendapatkan perawatan. Sementara Daechul dan Minchul menjual mobilnya lalu menggunakan hasil penjualannya tersebut membayar biaya rumah sakit kakek Sunchul. Setelah belajar beberapa hari, waktu ujian pun tiba. Gamin dan yang lainnya dengan serius menjawab soal yang ada di depannya. Setelah ujian berakhir, Lijun, Jiwo, dan Haewon datang ke kelas Gamin dan mencocokkan jawabannya dengan Sehyun. Meski tetap diam di kursinya, nyatanya Gamin ikut mendengar jawaban Sehyun. Jiwo dan Haewon memiliki jawaban yang sama dengan Sehyun. Sementara Gamin kecewa karena memiliki jawaban yang berbeda. Scene beralih pada ibu Gamin yang menghubungi Han-gyeong. Dia bertanya apa ujian telah berakhir. Han-gyeong menjelaskan bahwa ujian selesai hari ini. Itulah sebabnya Gamin dan yang lainnya memutuskan keluar untuk merayakannya. Ibu Gamin mengatakan sebaiknya Gamin tidak keluar hari ini. Dia memberitahu Han-gyeong bahwa ada 4 hari dalam setahun di mana dia tidak mengganggu Gamin. Itu hari di mana ujian berakhir di setiap semester. Gamin selalu bertingkah aneh setelah memeriksa nilainya. Dia tidak bisa fokus ataupun mengendalikan kekuatannya. Dan benar saja saat bermain Gamin merusak sebuah alat karena memukulnya terlalu keras. Mereka pun menggunakan uang kelompok untuk ganti rugi. Akibatnya, Jiwo yang berencana makan daging berakhir di sebuah minimarket dengan mie gelas yang ada di depannya. Gamin meminta maaf atas apa yang terjadi. Melihat Gamin tidak fokus, Haewon bertanya apa itu karena nilainya. Jiwo yang penasaran bertanya alasan nilai Gamin bisa serendah itu. Padahal bahkan jika dia asal menebak pilihan ganda, dia pasti memiliki setidaknya 20 poin. Sehyun menjelaskan bahwa Gamin berbeda dengan siswa pada umumnya yang seringkali menebak jawaban pilihan ganda. Gamin sendiri tidak menebak dan akan mengosongkan jawabannya ketika dia tidak bisa menjawabnya. Dia berpikir tidak pantas mendapatkan nilai dari hasil menebak. Sehyun menenangkan Gamin. Dia mengatakan bahwa perubahan besar pasti akan terjadi pada akhirnya jika dia memberikan energi pada sesuatu secara konsisten. Gamin akhirnya bisa tersenyum setelah mendengar kalimat tersebut. Tak lama berselang, Daechul menghubunginya. Dia bertanya apa Sunchul sedang bersama Gamin. Sunchul yang datang memberi keterangan di kantor polisi berlari sekuat tenaga setelah menerima telepon dari Daechul bahwa kakeknya kritis. Di rumah sakit, sang kakek terus meminta waktu untuk ikut ujian. Di jalan, Sunchul dihalangi oleh petarung cadangan Yeonbaek yang lain. Mereka kesal karena Sunchul sudah membuang kesempatan yang mereka harapkan. Karena tidak punya banyak waktu, Sunchul meminta mereka segera menyerangnya. Gamin bergegas ke rumah sakit sambil membawa lembar jawaban yang dia pinjam pada gurunya. Yang lain menunggu di luar, sementara Gamin di dalam mengawasi sang kakek. Sunchul dengan wajah babak belur datang dan melihat kakeknya sedang serius menjawab soal. Ujian yang didampingi Gamin ini menjadi ujian terakhir kakek Sunchul. Han-gyeong, Gamin, dan yang lainnya datang memberi salam perpisahan juga menghibur Sunchul yang ditinggalkan. Di sekolah, Gamin dan kelompoknya memeriksa peringkat mereka. Sehyun berhasil mendapat peringkat pertama bersama Homin. Sementara yang lain juga berhasil menaikkan peringkat mereka tanpa terkecuali. Melihat peringkat Gamin naik membuat temannya bersemangat. Han-gyeong mendatangi dekan dan memberitahunya peringkat kelompok belajarnya yang berhasil naik. Melihat hal itu membuat dekan percaya pada kemampuannya dan menandatangani persetujuan rapat komite disiplin untuk Pihanwol. Keesokan harinya, Sunchul yang menjadi anggota disiplin meminta Hanwol untuk turun dari mobilnya. Gamin dan yang lainnya juga ada di sana menyaksikannya. Adegan ditutup dengan diperlihatkan Hanwol yang pergi setelah membuat semua siswa saling menyerang. Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye!